warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta syahla. Amin. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkahan di dalamnya. Pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kebaikan bagi kita sekalian, yakni kita bisa meninggalkan rumah kita, meninggalkan kerepotan kita di dalam rangka untuk silaturahim thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal salih, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, majelis ilmu digambarkan oleh Rasulullah sebagai taman-tamannya surga di dunia. Sehingga tatkala kita terkadang melakukan perjalanan jauh, melewati misalkan jalan tol yang mendekati Bawen sana, di jembatan, wah indah. Orang katakan sebagaimana kita searasa berada di Sumatera. Maka tatkala kita hadir di majelis taklim, maka kita harus bahagia karena ini digambarkan sebagai taman-tamannya surga. Orang yang menuntut ilmu sering disampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang hadir di dalam majelis taklim, layak khudu. Barang siapa yang hadir di majelis taklim, maka akan mengundang perhatian malaikat. Sehingga sebenarnya malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk kita duduki, sayap yang lain menaungi kita, seraya mendoakan agar supaya kita dirahmati dan diampuni oleh Allah. Hakikatnya duduk jenengan ini duduk di pangku malaikat. Mulanya jangan dikentut di pangku malaikat kok ngentutnya. Maka termasuk adab di dalam menuntut ilmu. Kalau kita bahas kitab ta'lim muta'alim, itu berwudu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pahala menuntut ilmu sering kita dengar. Orang yang duduk dalam satu majelis taklim membahas satu bab masalah ilmu, maka pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira dengan sholat sunnah 1000 rakaat itu rasanya kaya apa? 23 lawan kena cuk sewulan wis sambat terus. Angger Pak ngadeg rakaat bingkok-bingkok riyen sikile kali boyoke. Sholat yang hanya 23 rakaat, duduk di majelis taklim membahas satu bab ilmu, pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Mulane nek ngaji niku abot, istiqomah jejeg thalabul ilmi niku abot. Kemudian di yang lain disebutkan, barang siapa yang duduk membahas satu bab ilmu di dalam satu majelis taklim, maka pahalanya sama dengan menjenguk 1000 orang yang sakit. Tilik wong loro, kula njenengan sami nek enten tanggane sing gerah, biasane niku nek tilik lek napa kali foto beto oleh-oleh. Pantese kali beto segeran. Syukur-syukur nek salaman ya karo ono rada. Niku nek sedina tilik wong 10 kira-kira jenengan sambat apa mboten? Rada sambat bagi kabar Mas Peti rada nek berat
atau samba. Pahala orang yang duduk di dalam majelis taklim membahas satu bab ilmu, itu pahalanya sama dengan menjenguk 1000 orang yang sakit. Mulane kula njenengan sami sinaosa, senajan kadang kula njenengan sami wis rumangsa kayane wis tau baleni, tetapi kita mendapatkan keberkahan, keutamaan di dalam menuntut ilmu. Allah bab wudu wis hafal biasa. Tapi bisa jadi terkadang kita menyepelekan wudhu, ternyata sholat kita itu bisa jadi tidak dinilai oleh Allah karena wudhu kita keliru. Oleh karenanya bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa hadir di dalam rangka silaturahim tholabul ilmi. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahlul bait beliau, para sahabat beliau dan segenap umat Islam dimanapun dan sampai kapanpun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sholat adalah perkara yang sangat penting. Tatkala Rasulullah menerima wahyu, semuanya diterima disampaikan oleh malaikat Jibril. Tetapi satu perintah yang itu mengharuskan Rasulullah langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah sholat 5 waktu. Maka perintah yang penting ini, sebagaimana sering kita mendengar, kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita di dunia ini, agar kehidupan kita ditata, diatur oleh Allah Ta'ala, maka perbaiki sholat kita. Maka memperbaiki sholat dengan terlebih dahulu memperbaiki wudhu kita. Ayatnya kemarin sudah saya sampaikan, surat Al-Maidah ayat 6. Perintah wudhu itu diperintahkan sebelum menegakkan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum sholat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum. Mengingat kembali yang kemarin. Dalam ayat ini wajibnya wudhu hanya 4. Wajibnya wudhu hanya 4. Di kitab Mazhab Syafi'i, kitab Syafinah, kitab Sulamut Taufik dan kitab yang lain itu ada 6 ditambah 2. Di ayat yang ke-6 surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka, wajah. Maka yang dimaksud wajah itu apa? Kemarin sudah kita bahas bersama. Yang dimaksud wajah di batas atas tumbuh rambut, kalau bawah batas dagu. Bagi wanita yang menganggap bahwasanya ini adalah aurat, maka dia memakai jilbab sampai sini sehingga dagu harus dibasuh, wajib. Tetapi jika menganggap yang disebut aurat itu ya sampai sini masih aurat, apa bukan aurat, batas biasa tampak, karena ada orang yang mengenakan jilbabnya itu jangkutnya gitu, maka yang dibasuh ya yang biasa nampak itu. Zaman rahimahullah sampai dagu ya dibasuh. Kemudian setelah faghsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah kedua tangannya hingga kedua sikunya. Membasuh tangan berarti melihat ayat itu bermula dari tangan, ujung tangan sampai kedua siku. Termasuk kesunahan wudhu salah satunya adalah dengan duduk, jadi pakai sunah-sunah wudhu. Biasanya tiap gampang keran langsung sikutnya disini malahan. Tetapi melihat ayat kesunahan justru dari tangan. Walaupun pakai membasuh apa dengan berarti kejur terus diusap, digosok. Itu termasuk sunnah wudhu. Menggosoknya itu sunnah, tapi membasuh digebyur niku wau adalah wajib. Wa aydiyakum ilal marafiq, sampai kedua siku. Maka kurang dari siku berarti wudhunya tidak sah. Disunahkan melebihi siku. Kersane beda umat Muhammad Rasulullah itu akan bercahaya sesuai dengan basuhan wudhunya. Ini wudhunya diombok, insya Allah maka semakin terang bercahaya. Kemudian setelah membasuh kedua tangan hingga siku, wamsahu biru'usikum, mengusap
Beda dengan membasuh. Nek membasuh itu ada air yang tergenang, ada air yang mengalir. Nek mengusap niku teles. Angger teles tok pun saged mengusap. Imam Syafi'i mengusap minimal bisa ombone uyang-uyang atau tumbuh rambut 3 kali. Niku sah. Mulane mazhab Syafi'i mbok pilih jenengan niku biasane mung kupluke dinten gitu. Niki teles tul ngeten iki wis sah. Niki mazhab Syafi'i. Jenengan dicopot pecine sing ditelesi den uyang-uyang itu ngeten iki dibasti ngeten sah. Niku mazhab Syafi'i. Atau hadis nani burito sah. Niku mazhab Syafi'i. Niku wajib tapi belum sunnah. Mendapat pahala sunnah niku mangke berkaitan ini pun tak jelas. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Kedua kaki sami boten polo rumiyin tetapi dari kakinya kemudian sampai kedua mata kaki. Niki fardhunya wudu, wajibnya wudu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ulama ahli fikih menambah 2, 1 di niat, kemudian yang nomor 6 pada tertib atau berurutan. Tidak boleh dibolak-balik tangan dhisik baru boleh wajah boten kena. Tertib. Kemudian tertib yang dimaksud para ulama juga mengatakan adalah tertib niku misalnya wudu jenengan pas tangani di tangan tok banyune teh. Waduh entek. Langsung golek banyu ora nemu-nemu. Kemudian nemu diteles, maka kemudian gendanan kiwa dilanjutkan. Itu masih dikatakan tertib. Tapi nek pun garing maka diulang dibalik. Ini dimaksud tertib di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kemarin belum saya sampaikan sedikit bahwasanya berkaitan dengan air suci dan mensucikan. Biasa di mazhab Syafi'i mengenal istilah air mustakmal, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Dalam mazhab yang lain tidak mengenal adanya air mustakmal. Mazhab Syafi'i niku nek wudu kedahe rongkolah. Zaman biyen boten ngangge keran, nggih polahe mesti gede-gede. Mulane nggih, wah kadang sakniki jenengan mesti jijik boten wah jijik. Tapi dalam namanya karena jarang air itu sehingga bisa betul-betul menghargai air. Biasa nggih wudu boten jijik, nyatane nggih sehat. Paling pesantren sing polahe gede niku nggih penyakite cah pondok biasane gudiken. Biasa itu gudi. Isunahe pondok niku dalam tanda kutip. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, air mustakmal. Contoh air suci dan mensucikan, air sumur, air sungai, air laut niku suci dan mensucikan. Nah, air mustakmal di mazhab Syafi'i napa contohnya air yang berubah warna, rasa, bau. Niki teh, air teh suci tetapi tidak mensucikan. Jangan Pak wudu nganggo banyu teh ora kena. Ini termasuk contoh mustakmal. Contoh yang lain, Pak wudu nganggo napa? Banyu kelapa. Nah, itu tidak suci tetapi tidak mensucikan. Boten kena wudu nganggo banyu kelapa. Nah, banyu laut asin pripun? Enten hadis pengkhususan bahwasanya air laut itu airnya suci dan mensucikan. Halal bahkan bangkainya. Bangkai itu tapi boten pitik dijebur kawi kelelep halal nih Mas Boten. Kecemplung laut pitik halal jare bangkene haram itu binatang laut yang ada di dalamnya. Enten jenengan mancing teng napa laut enten kerpu kemambang ora-ora. Nah niku bangkai tetapi dimek pasane urung berer dijupuk dimasak halal. Niku air mustakmal, air percikan dari wudu. Niku dianggap mustakmal. Tetapi mazhab yang lain enggak, karena banyak hadis Kanjeng Nabi nek wudu niku malah ditadai. Ditadai digunakan untuk wudu yang lain. Ini ada beberapa hadis. Tapi mazhabnya Syafi'i mengatakan niku pengecualian kagem Kanjeng Nabi, tabaruk kalian Kanjeng Nabi. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ada yang berpendapat yang pertama niku ora bisa, tapi setelahnya niku membersihkan atau mensucikan. Tetapi ketika percikan itu tidak disengaja maka dihukumi dimaafkan. Jangan wudu
Iku lho jenengan sami men ngerti fikih, ngerti usul fikih. Ada perbedaan-perbedaan itu karena kondisi. Ya Pak dhewe urung tau ngrasake wudu sak gelas. Tapi ketika kita camping, ketika kita melakukan perjalanan yang di situ dilongko banyu, niku dadi njur iki Pak dombe apa Pak wudu. Mung sak gelas tok, nek wudu mangke ora ngombe. Iki mangke ada tayamum dan sebagainya. Surat Al-Maidah ayat 6 niku kelanjutannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, niku kaitanipun air mustakmal. Kemudian setelah fardunya wudu, kalau ini sunnah wudu. Ini pun tak sebutke sunnah wudu. Pertama membaca bismillah. Sing dereng ngertos iki pun ora makan lho. Ya tapi TPA biar pun biasa diulangi, ora senajan kelalen, Bu. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nek pun bismillah, kemudian wisuh riyin. Dia wisuh riyin sampai pergelangan tangan. Ini termasuk sunnah. Eman-eman nek boten dilakoni. Ini termasuk hati-hati kalau jenengan sami sinau keran ini pun nanti pokok jos banter eman-eman harus gede-gede. Itu termasuk berlebihan, sehingga sunahnya hanya Nabi irit di dalam wudu. Amargi dan berikut kan longko toyo. Ngerasake kalau jenengan sami benjang nopo longko toyo. Sinau saat ini kan gampang banyu dibuar kabeh. Tapi besok juga kalau jenengan sami. Di sekolah itu kan jurusan mau pengen banyu, iso-iso pakai banyunya disedot jebule asin mangke. Kemudian termasuk sunnah berkumur-kumur. Kemu niku termasuk sunnah. Kemudian istinsyak menghirup air. Ngeten niku termasuk sunnah. Aku jenengan wedi wah mundak bisa gerak ngene. Niku justru menyehatkan mriki kerannya seger. Bagi yang masih belum jenengan sami pakai gampang kelingan menghafal itu termasuk istinsyak. Mulai santri-santri penghafal Al-Qur'an termasuk sangat diperhatikan dalam wudu niku istinsyak utawa nyecep banyu irung ngangge pas wudu niku. Kemudian menyapu seluruh kepala ini sunnah. Wau ayatnya mengusap kepala iki sapiro lah sing jenenge kepala Kanjeng Nabi nyontoni ya ditelesi astokale sampai pangkoknya. Ya pangkok niki bulu kuduk niki lajeng dikembalikan ke tempat semula dengan menyapu kedua telinga luar dan dalamnya. Ini termasuk sunnah. Kemudian menyapu kedua telinga walaupun kemudian menyilang-nyilang kedua jari. Ya menyilang-nyilang kedua jari itu nyelah-nyelani jari. Jika itu sudah basah, itu teles, maka menyela-nyela jari itu sunnah. Tapi nek dereng teles, biasanya kulit tiyang itu dewe-dewe, ana sing paku kandel kalis kali toyo. Tok nganu Jember boten jenengan. Gebyur itu kalis kok, maka itu perlu disela-sela, digosok. Digosok dengan jari kelingking. Biasanya teng hadis wonten ingkang ngendikan jari kelingking napa? Jari kelingking napa niki? Kelingking nggih, digosok. Disela-sela samparan disami ya disela-sela itu menjadi wajib ketika nopo namine toyane niku kalis orang nempel nek pun teles boten apa menjadi sunnah nyela-nyela jari. Kemudian yang kedelapan mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Nah iki wingi dereng tuh kiri kalau ini mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai dengan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri dalam beberapa pekerjaan beliau. Imam Nawawi beliau berkata, tiap pekerjaan yang mulia dimulai dari kanan. Sebaliknya pekerjaan yang hina seperti masuk kamar mandi dan sebagainya hendaklah dimulai dari yang kiri. An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tanaqqulihi tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, suka mendahulukan anggota kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci dan dalam segala halnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah niku seneng sing tengen rumiyin mendahulukan kanan. Saumami
dalam segala hal ini kau wudu berarti tangan riyen mangke kiwa iki sunnah. Jenengan Pak kiwa riyen bariku tangan sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Iman orang bayar sunnah. Kemudian contoh hal yang lain, misal ini Pak Tarom legah mriki, sebelah Mas Yuda, sebelah Mas Andi, Mas Andi, lali kula kadang mboten berwajah itu lalen Mas Kari. Lenggah Pak Tarom ngedalke permen misalnya, permen coklat napa mboten. Nawani niku nawani sing tangan riyin. Sinaosa misale sebelah Mbah Pratos kok mriki, tetep diutamakan sebelah kanan. Kecuali atas izin sing kanan, wis niku sebelah mawon sing sepuriyin, maka itu boleh. Niku Kanjeng Nabi ngoten. Sinaosa sebelah kanan niku sing enom, kene sing tuwa, Kanjeng Nabi niku sing tangan riyin sing didahulukan. Maka bagi kita sekalian mendahulukan yang kanan. Ashabul yamin iki kula jenengan pengine dadi golongan tangan. Mulane mendahulukan yang tangan. Mlebet kamar mandi hina tempat iki sambaran kiri. Kemudian apa namanya pun mlebet masjid dan sebagainya utamakan kanan. Jung kaki ngawon sing tangan rumiyin. Kula jenengan jengkatane biar pinggir, biar tengah, biar opun. Kemudian sunnah yang ke-9, ini sunnah kata yang ke-18 ini, membasuh setiap anggota 3 kali. Ya 3 kali itu sunnah, dibasuh 3 kali. 3 kali yang dimaksud itu dibuatan 3 kali kebiuran itu buatan. Ini misalnya ngangini gayung gitu, ini kan disokke, utawi yang tidak mengenal air mustamal boleh gitu. Ini Kanjeng Nabi bencana tidak disebut besar kecilnya. Maka ketika itu air sudah mengenang, tangan dicengkeke kemudian diratakan. Nek pun rata sedaya, maka itu dihitung 1 kali. Saya kula jenengan Pak mrakteke ora kulino nganggo gayung nggih. Wah, burung rata digosok mendet malih 2 cedukan tadi wis nembe rata, itu dihitung sekali walaupun hiduke ping kali. Itu jenenge hitungannya 3 kali seperti itu. Buatan terus wis ping 3 cidukane, tetapi belum rata. Walaupun itu 3 kali cidukan, tapi kok belum rata, maka tetap dihitung sekali. Gitu. Dihitung sekali baru ping 3 lebih rata itu tetap dihitung 1. Kemudian keterangannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali apabila sholat hampir habis. Apakah dikerjakan 3 kali? Niscaya habislah waktu. Nah, kecuali nih, kepepet tuh jangan sampai wah ini sholat telat kegodaan, maka boleh membasuhnya 1 kali. Karena sunnah kali wajib diutamakan wajib. Berturut-turut antara anggota yang dimaksud. Wow, ini berurutan anggota badan. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dufrin ala qadamihi fa absharuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji bali nonometan fa ahsin perbaguslah wudu'aka rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki telah berwudu maka ketinggalan, dia tidak terbasuh seluas kuku, paling sak kuku niki, tapi ketinggalan kalian Kanjeng Nabi di atas kakinya. Bagian yang ketinggalan itu kelihatan oleh Nabi. Lalu beliau berkata, kembalilah dan perbaikilah wudumu. Yang dimaksud wau urut tidak harus mengulang dari awal. Ternyata menurut hadis ini diperbaikilah berarti sing wau cek ketara garing niku digebyur, dibasuh, digosok. Itu termasuk irji fa ahsin, kembali dan perbaguslah wudu. Tapi di dalam hadis yang lain, di hadis yang dari Khalid, dari salah satu seorang istri Nabi, sesungguhnya Rasulullah telah melihat seorang laki-laki sholat
di atas tumitnya ada seluas dirham yang tidak kena air. Caranya saambone duit kang 100 rupiah nih kok. Sewaktu ia berwudu, maka Rasulullah menyuruh orang itu mengulangi wudunya. Di hadis yang lain disuruh mengulangi wudunya. Mulane kula jenengan timbang angel wis balani wudune sing ketara sithik lah tapi jebule ora ketara awake dhewe boten sumaret. Maka ulangi wudunya itu lebih selamat. Kemudian sunnah yang lain, jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali terpaksa karena berhalangan. Saumpami jenengan dicorke wudune, mboten usah kongkonan wong dicorke. Saumpami aku nggih ngangge ciduk niku wau. Aqua batal aqua saged. Jadi kadang perlu latihan. Soalnya napa kadang nek mboten kulino, mboten ngerti ilmune, jenengan wah ora ono banyu kanggo wudu yo ora salat. Lah naudzubillah niku malah. Jadi yang proses belas sunah wudu adalah mboten usah njaluk tulung wong liya nek awake dhewe tasih saged kecuali sakit. Ora iso. Nah niku nek wis ora iso meneh malah diwuduni mangke. Kemudian yang ke-12. Ke-12 menggosok anggota wudu agar menjadi lebih bersih. Wow, membasuh kedua tangan digebyur tok itu sah. Yesus terus kabeh. Tapi sunai digosok. Ini pun jelas digosok kok bisa. Nopo malih kalih bayang itu sane dhewe. Itu sore tangan. Nah iki Mas Predi dosane tangan. Tahu nyiwil sapa misale. Tahu ngomong-ngomong sing ora pas misale. Tadi ku berguguran dosanya karo bayangke digosok ngoten kuwi. Boleh gemeske ngoten iki. Ini awake dhewe berumur itu pun juga bayangkan betapa banyak lisan kita kata-kata kotor yang tidak baik itu bayangkan umur mantep juga. Kemudian yang ke-13 menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan. Ini mazhab Syafi'i. Ini kitab ini termasuk saking mazhab Syafi'i. Nah awake dhewe tidak mengenal air musta'mal Aman Sulaiman. Ya ora apa-apa nek yakin niku. Tapi berupaya nek mazhab Syafi'i jangan kecipratan malih. Mulane jenengan ampun bingung nek wong batal kecipratan. Nah, karena ada keyakinan demikian. Nek banyak mazhab yang lain tidak mengenal percikan itu menjadi air mustakmal. Kemudian jangan bercakap-cakap sewaktu berwudu. Kecuali penting sangat. Jenengan enten tiyang assalamualaikum cek wudu. Ngeten tok, mboten waalaikumsalam mboten. Kok malah wudu karo dongeng. Kowe wis nyangkat pirang menit pret wae. Mboten ngoten. Wudu mek dijek dongeng aja balesi. Jadi diling-iling karena banyak terjadi. Banyak terjadi kula nggih guyu kadang, tapi ya wis sekarang pas niku ora mangkat. Biasanya kula strategi ini nek ngilike iki kan termasuk adab di dalam menasihati. Nek ngilike mboten pas niku sampean wudu karo dongeng sikang, mboten. Kadang nek pas enten kultum tiyang mangkat. Etok-etok iki ada pertanyaan nggih berkaitan dengan wudu. Nek wudu karo dongeng pisah ora wudune. Lah niku nembe kula nerangi niku. Soalnya kok langsung dilike kok ndak tersinggung. Kadang dhewe ngerti karakter wong iki kok gak dilike soalnya. Ya nek kerungan jane dhek ngerti sing ngilik niku bener, tapi kadang karo gaya kok sing ngilik cah opo sih kadang. Itu strategine ngoten. Jadi berbincang ngomong-ngomong kali wudu itu termasuk makruh, makruh. Maka sunahnya tidak berbincang-bincang dalam wudu. Ketika di enten wong salah mawon nggih ngeten tok. Kecuali ada darurat. Ki pas wudu jebule ning dhuwur kono ular kobra ngeten wae. Pas kula lah niku jenengan apa lah niku saged boten apa-apa. Darurat namanya. Kemudian yang selanjutnya bersiwak atau bersugi, menggosok gigi. Ini termasuk sunnah. Lebih afdal bersugi atau bersiwak dengan kayu arok, kayu siwak. Utama-utamanya bersiwak ini kayu arok. Ini makanya jenengan berarti tidak umroh, mulai kayu arok mulai ditung kira. Isi naoso sak niku rasa kokono tumbas teng pasar kathah.
Kalau sewu, sewu ini paling utama bersiwak niku utamanya dengan kayu arok. Nah orang nemu kayu arok pelapah korno, dewi orang nemu pelapah korno, orang nemu pelapah korno kayu zaitun di pohon zaitun orang nemu. Maka dengan sesuatu yang keras yang bisa membersihkan, kita memiliki kayu jati, bahkan di guru ini kula nek nerangke biyen kitab Sabina nganggo jendike kancane. Milih jendike dengan sesuatu yang lain, dengan ujung baju. Nah ini baru jelas dengan ujung baju niku termasuk dihitung siwak. Mulane kula jenengan sami niku pahala bersiwak niku luar biasa. Kanjeng Nabi jenengan maos kisahe menjenengan Rasulullah Siddo niku sumer napa naminipun ponakane niku siwak niku pengin lajeng daleme Aisyah ngerti wah iki wis pengin Kanjeng Nabi. Lajeng dipedheti siwake digigit-gigit oleh Aisyah kemudian diberikan kepada Rasulullah. Sehingga Aisyah mengatakan air liur yang bercampur dengan air liurnya Rasulullah terakhir air liur niku pas badhe sedone Kanjeng Nabi. Maka bersiwak niku sunnah, bersiwak. Walaupun ada yang berpendapat sunnah ketika sholat, ketika nopo tangi turu dan sebagainya itu sunnah. Tapi menjadi makruh ketika matahari setelah masuk zuhur sampai menjelang maghrib bagi orang yang berpuasa. Walaupun pendapat yang lain orang kokoh, nopo karena untuk menghilangkan bau. Jangan Pak menghadap karo pimpinan waduh mambune, tapi ada hadis yang lain. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Sinaosa niki napa namine dalam pandangan Allah. Ini pandangan manusia. Wah, tadi kok poso-poso to ibu waduh itu mesti ngakancane ora betah. Kita kurang percaya diri dengan yang demikian. Sing penting wau nek boten enten wau kayu arok, boten enten pelapah kurma, boten enten kayu zaitun, boten sesuatu yang semisalnya, maka nggih sakniki nganggo odol nganggo sikat niku termasuk dipun etang bersiwak. Ya kelasé tapi afdol utama dengan kayu arok. Iku zaman dari zaman tabligh mesti tengsak terus. Ada wong liya kula dhewe wong biyen niku jijik dereng ngerti nama niki. Dong wis ngerti, oh iya, iki sunnah. Zaman kula sering teng Solo kathah siwake. Saniki Pak tuku ning kene 5 anyele mboten ngatenan. Iki enten boten toko dodol siwak. Biyen kula dhewe dodol. Saniki mboten fokus dodol siwak niku wae celak, termasuk sunnah ngagem celak. Iki jenengan garwane jenengan termasuk kabare men awas niku nggih celak. Tapi kula Pak celakan malah pancel begini ke betul. Makanya kalau menjadikan gawe kan dalam kecelakaan, masya Allah. Jadi saya itu tak bahayu yang celah, dan itu menyehatkan mendapatkan pahala sunnah. Disunahkan juga bersiwak pada tiap-tiap keadaan yang lebih diingini daripada segala pekerjaan, yaitu pertama tatkala bau mulut berubah karena lapar atau lama diam. Ini cara mereka belangkangan, ini belangkangan kok orang apa orang. Nah itu biasanya maka bersiwak rokok, malah rokok katanya. Di siwak itu penak kayu arok, belum dia bingung. Angger wong lunga ngaji oleh kayu bingung, oh banget tadi. Kulo kecil bingung. Jebule dongkol ngertos oh penake diteles nika nek pun garing dituthuk ngangge watu biasane di. Nah kan nek diteles niku kan enten sing sakniki model diteles di plastik ini kok. Dicekut-cekut ngaten niku kan napa sering-sering rasane. Ini Pak Taro biasa mereka hafal kaine. Kulo malah ora rutin ya. Sekarang makanya pun kalau terus rambutnya, masya Allah rasanya saestu lebih nyaman itu malahan. Tapi nek dhewe mergo kulino ngangge napa sikat kali odol niku, wah niku nggih ora odol dereng marem. Tapi ternyata nek ngangge niku mendapatkan keutamaan. Nggih dereng Kanjeng Nabi sunnahe ngoten. Tatkala bangun dari tidur, sebab orang yang bangun dari tidur biasanya berubah bau mulutnya. Kemudian tatkala akan sholat, dia termasuk sunnah. Niku angger badhe wudu niku kan bersiwak. An Aisyah
An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku madharatun lil fami mardatun li rabbi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersiwak itu membersihkan mulut, meridhokan Allah. Ini golek ridhani Allah itu dengan bersiwak. Siwak nggih kayu aron itu lebih utama mboten enten, berarti ngangge odol sikat, ngangge ujung baju, bahkan ngangge cendike bojone niku boleh. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalau tidaklah akan menyusahkan umatku, pasti aku suruh mereka bersiwak pada tiap-tiap wudu. Niku nek mboten memberatkan Kanjeng Nabi niku kadang ragu-ragu wedine mriku. Wedine apa umate dak aboten. Iku lho jenengan sami kon salat 5 waktu niku rasane wis abot. Mengke diwajibke meneh anggar pak wudu niku kudu sikatan ora rekoso malih jenengan. Makanya Nabi mboten ngaten niku menjadi sunnah. Paling mboten nek kula jenengan sami pelajaran ini sekolah zaman biyen ku sikatan niku napa kabare dokter gigi niku sebelum tidur, sehabis makan, ngaten niku napa? Lagi bangun tidur, kali badhe tidur, kemudian sesudah makan. Padahal jebule enten penelitian malih ternyata sesudah makan itu ketika digosok gigi ada enzim sing malah menjadikan rusak makanan. Ora kena sikatan malah mangke. Iku kudune engko ngenteni. Nah, ternyata di dalam Islam karena gosok giginya dengan kayu itu tentu Allah yang menciptakan manusia lebih tahu kebutuhan, lebih tahu anatomi tubuh kula jenengan sami. Mulane mesti ada diperintah niku mesti apik, ora usah mikir manfaate apa. Kemudian membaca doa sesudah wudu. Ya membaca doa sesudah wudu. Pun apa dereng-dereng doane? Hafal ya biasa. Nah niki mulane asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan di hadis yang lain walaupun ada yang mengatakan lemah, tetapi karena banyak sehingga boleh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan ini maka ada pertanyaan, bolehkah berwudu itu di WC? Lo kamar mandi ini ku siji til kuwi ono WC-ne. Nek jenengan dereng damel nggih, mangke didamel sama gawe omah, ya iki sing khusus wudu ning jaba. Ngen kula griyane riyen ngoten kali Bapak Ibu kula pun didesain ngono. Tapi karena berjalannya waktu, nggone tambah sempit wis kamar mandi dadi siji kali WC. Ya pripun wudune sah napa mboten? Sah, tetap sah. Ketika kita yakin di sana tidak ada najis. Satu. Kemudian yang kedua, keutamaan berwudu adalah termasuk berdoa. Jenengan ora kena bar wudu terus ning kamar mandi, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah wa jalani. Kenapa? Karena termasuk larangan menyebut asma Allah di dalam kamar mandi di WC. Mboten kena, mangke nek pun medal jenengan nembe donga. Ya diling-iling iki. Ojo doa kamar mandi bar mlebu cepat diwaca nika wis kadung mlebu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Niku diwaca sebelum masuk. Nek pun di dalamnya meneng mboten kenging guneman, mboten kenging berbincang-bincang. Penyanyi ini Mas Bradi ini latihan ojo di kamar mandi. Termasuk larangan di dalam kamar mandi adalah berkata-kata dongeng di kamar mandi. Dijak karo bojone dongeng, Mas, makan ora iki makan. Lah sarapane opo? Langsung mau terus di kamar mandi. Itu termasuk larangan. Ini mboten kena berbincang-bincang di dalam kamar mandi. Berdoa, doa sesudah berwudu. Ini termasuk sunnah. Di dalam kitab mazhab Syafi'i, kata orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, ada doa di setiap gerakan-gerakan wudu niku wonten. Di dalam membasuh ini mau mataris jenengan marai ngeluh wis karo nggih. Sing penting mau menghayati dengan sungguh-sungguh wudunya. Karena sempurnanya salat itu diawali dengan sempurnanya wudu. Kaidah syar'i ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.
Yang membatalkan wudu pun jam sama nih. Ya sinau soal ini pelajaran TPA, tapi ini dalam los Pak. yang membatalkan wudu. Ini sebelum sampai pada yang membatalkan wudu, kok pilih ada baik kita kenan, kaitannya wudu. Monggo Mas Adi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ceritanya kan kalau mandi junub itu kan ada wudunya. Itu ketika selesai mandi, apakah kita harus berwudu lagi atau cukup dengan wudu yang ini? Terima kasih. Ayatnya baru wudu itu jadi bahas mandi. Nah, kalau sebagai tata kali Pak Ustadz baru nih pakai baru wudu ini rampung membatalkan dilanjut mandi atau ganti tema. Kan ini tema request kali. Nah, berkaitan dengan mandi, sunnah mandi, termasuk di dalamnya ini mandi jinabah, ini mandi wajib istilahnya. Maka ketika mandi jinabah, sing diusah, dibasuh, dibersihkan dulu kemaluannya, farjinya dibasuh dulu. Kemudian apa wudu, wudu. Kemudian setelah wudu nembe kebyur. Dan justru ketika awal niku dibasuh tenanan. Ya aja nek mazhab Syafi'i nek pun disabuni itu menjadi mustakmal. Mazhab Syafi'i yang mulane wudu awal itu tidak dengan bau sabun dan sebagainya. Kemudian setelah rampung kebyur-kebyure diratake nembe sabunan. Iki mazhab Syafi'i. Kemudian setelah semua disabun rampung, kemudian wudu meneh napa ora? Makin ini kaitannya yang membatalkan wudu ki. Bagaimana menyentuh kemaluan? Batal apa boten? Batal. Batal. Ada yang dibatalkan. Ada yang membatalkan. Ada yang batal, ada yang tidak. Mazhab Syafi'i nek nyenggol sing kene, efek kene orang jaga, orang batal. Tapi nek nyenggol sing kene batal. Mazhab yang lain tidak batal karena itu sepotong daging padha karo nyenggol kuping. Antara hadis dia. Nah kitab ini disebutkan juga. Maka kemudian tadi wudu malih apa boten? Mandi biasa. Jadi kan tidak harus mandi jinabah. Sunnahnya itu juga diawali dengan wudu. Karena ada pertanyaan biasanya wis ada di kitab yang lain disebutkan sesudah mandi itu tidak wudu lagi. Itu padha karo wau jegur wudu kali hatus itu kira-kira lebih bersih mana? Jegur. Kan jegur. Apalagi disunahkannya tadi sesudah belumnya dengan wudu, maka sesudah mandi tidak usah wudu. Nah tapi kan kadang Mas Adus cok pipis jangan. Ya pipis kok kadang Mas gebyur-gebyur. Apa Mas Uto cok kata dikau. Ya matu maneh kata dikau. Jur wudu ora. Maka ketika ada pertanyaan yang seperti itu, kula jenengan sami bisa memperkirakan. Dia memperkirakan ini piye? Pas pipis kok digebyur tok mrikune misale, maka itu tetap harus wudu lagi. Kecuali jenengan gebyur mana kaya dene wong adus, maka boleh tidak wudu lagi. Walaupun wudu kan bar iku gebyur pipis. Bar itu jenengan gebyur mana kaya dene adus, maka itu menjadikan tidak usah berwudu. Tapi nek pun gebyur paduan krasa pipis meneh bar iku cewek wis ora wudu mau wis atus, maka tidak itu harus wudu lagi. Jadi bisa memperkirakan awake dhewe. Nek memang bingung ya lebih hati-hati wudu, lebih hati-hati. Tapi kita bisa memperkirakan nek pun ngerti ilmune. Pun ngerti ilmune wah iki ora ya wis ora usah wudu. Tapi ketika kita napa ngira-irane wah iki batal karena memang napa naminipun ada sesuatu urung rata dhewe nek membasuhnya. Mulai ketika memandikan jenazah, kesunahannya adalah dibasuh area wudu dulu. Biasanya pada itu ditusi. Makanya biasanya mazhab Syafi'i bar ditusi diwudu di mana. Mazhab yang lain orang dijenengan tusi ya wis kebyuri rampung ya wis buntel. Tapi di mazhab Syafi'i berbeda. Maka bagi kita setelah mengetahui hati-hati dalam hal berwudu, kemudian mandi jinabah, rampung saumpami kok ada sesuatu yang menjadikan batal. Pun mandi ngata nggih, moro-moro ngentut. Batal mboten niku wudune. Batal. Nggih wudu lagi. Kecuali gebyur-gebyur dereng rampung ngentut. Berat-berat pun bariku gebyur-gebyur malah atus, maka itu boleh tidak berwudu lagi.
tanpa kumur-kumur kan? Tanpa kumur-kumur, karena sudah di awal tadi. Ya termasuk mau berkaitan dengan mengulang wudhu atau menyempurnakan wudhu tadi. Kan kurang sak, kurang sak meter sing belum dibasuh, hanya dibasuh itu. Walaupun nanti kalau jenengan sami bahwasanya ilmu filsafat niki ngeluh urusan kali filsafat. Wong batal ngentut niku sing ngentut bokonge sing dibasuh mukane. Wah, niku piye iki ngoten. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh diakali yang demikian. Bahwa alam biswa. Sana saya kok pilih mantan kaitannya kalian wudhu main gampang ya. Ini kabar Ustaz Baruno wah cek ono oli ini waduh sholat kubah wudhu piye. Oli itu najis sama betul? Betul najis. Bahkan alkohol pendapat yang mayoritas sing kuat kata itu tidak najis. Najisnya untuk diminum. Ini mulanya minyak wangi tanpa alkohol, minyak wangi pakai alkohol orang popong orang tubi. Tetapi mazhab Syafi'i sesuatu yang berbahaya niku boten kena nempel dengan awake dhewe. Ini mulanya ngangge sing kira-kira ora wonten alkohol itu menurut mazhab Syafi'i lebih selamat kan. Tapi pendapat yang lain tidak, alkohol itu najisnya haramnya untuk diminum. Tapi ketika digunakan untuk minyak wangi maka tidak mengapa. Kalau oli harus benar-benar bersih atau cuma dibasuh aja? Oli itu tidak menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori. Namun diusap, ya pun masuk insya Allah airnya. Maka rasanya kayak lunyu. Nah, lunyu itu bukan bermakna air tidak masuk, air sudah masuk. Walaupun kita yang dalam mau irang, ini kembali bagi yang bertato. Tato itu memang haram. Di neraka orang yang mentato dan yang minta ditato. Apa sekadung gini katanya. Moga-moga mboten enten. Tato niku sejarah zaman biyen kan raja. Ya raja itu tengah awak nang dhewe jenengan enten wong mboten muga-muga wae dhewe. Raja iki digantung ning dhuwur lawang. Raja iki disimpen ning lorong dagangan misalnya. Raja wong biyen iku tengah awak. Tato ini kok mriki gambar jengkol, mriki pete wah ora apa-apa nih. Wong biyen rajae sawah di tato niku. Maka bagi orang yang mentato dan yang minta ditato tempatnya neraka. Kecuali sering disampaikan kullu bani Adam khata. Setiap manusia Adam niku duwe salah. Wa khairu khataiha, dan sebaik-baik orang yang wae salahe at-tawwabin, yaitu orang yang bertaubat. Pun kadung ana tantune lan iku nek wudune atus yo sah napa mboten, mandi jinambahe wudune sah. Karena taubatnya itu menjadikan sah. Walaupun dengan penelitian kok wah tetap masuk, ternyata airnya masuk. Kemudian sebagai bentuk pertaubatannya adalah salah satunya menghilangkan tatonya. Biar loro pun biar loro timbang besok loro mata. Ini kuatan program hapus tato biasanya ya, Ustaz Baruno kali Pak Taron ini biasa masih dia program hapus tato. Setrika yang bahaya, makanya bisa termasuk kategori mendolimi dirinya. Ya orang nanti ilmunya kok menimbang setrika, jangan dolim terhadap diri sendiri. Padahal Pak Toban diruwet dipakai menjadi wong itu. Wah setrika yang menimbang orang sanggup begini. Malah wongnya sudah tobatah, waktu dia orang Pak Toban ya orang mampu. Yasiru walatu asiru. Mudahkan dalam urusan agama, jangan dipersulit, tapi yojo gampang. Mudahkan itu artinya tiang ini itu germet-germet matan selamat nih kawan. Waktu langsung buat ibu, makanya aku ngerti berupaya menghilangkan tatonya. Nah mungkin niku diiringi dengan bertaubat kepada Allah. Kita terus wong pak sholat itu kan pada karo taubat. Karena sholat sendiri itu adalah bentuk taubat kepada Allah. Karena dosa-dosa itu ada yang gugur dengan sholat, gugur dengan wudu, gugur dengan saling memaafkan, gugur dengan bekerja. Geluh keringatnya jangan tetes, itu bisa jadi penggugur dosa. Mulanya kerja semangat. Karena apa? Ini suatu kewajiban ibadah. Gugure tetes keringat niku neteske dosa. Nah, ini pun jam sama lihat ini. Oh digoreng itu lah. Oh digoreng. Yang membatalkan wudu jenengan ora apal nggih.
Ini tawon. Sidik ini keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya. Keluar kencing, nopo, BAB, keluar angin, ini termasuk batal ke wudu. Ngentut niku batal. Ojo jenengan orang ngerti ilmu sholat, jajare mambu, karena aku salah, ngomong ngentut ra, sipi orang popo, orang sekarang. Mana kan yang suaranya dulu ada yang suaranya, setelah di orang. Ngerti ini besi berarti orang batal wudu nih, wudu paling di sholat malih, makanya wudu malih paling boleh sholat. Ojo jenengan sipi orang popo, dan tetap batal. Biasanya menawi Jumatan. Nah ini mazhab Syafi'i juga berbeda dengan yang lain ketika Jumatan. Termasuk membatalkan wudu adalah hilang akal. Bulan ini kok baru semaput, nah terus kok baru loro ayan, nah itu kok adus. Soalnya kok khawatir ada sesuatu yang menjadikan dia najis, kena najas hadas besar. Nanti yang pas Jumatan dia pun wudu pas Jumatan dan ini jam 12. Makan siang setengah 12 bariku wadus niku seger wareg penak niku nurake pase ber kotipe mendayu-dayu suarane lha niku karo ndinglu kata biasane. Mazhab Syafi'i ketika dia dalam keadaan duduk tidak bersandar maka tidak membatalkan wudu. Rasa wudu apa? Tapi nek karo lendean batal wudune wudu malih. Jangan ampun kaya maca BA kok jebule nek Jumatan ning masjid kae ora ono khotbahe pas adzan pun turu lele koma tok katanya. Tapi tidak boleh nyadar tak? Iya, tidak boleh nyadar. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain tidak demikian. Di Rasulullah itu pernah kapan kali pun bila adzan, itu Rasulullah mentosi tileman ke masjid, bahkan terdengar suara mendegur Rasulullah. Itu napa namanya pun Bilal mengumandangkan iqamah, kanjeng Nabi dibuka koma, kanjeng Nabi langsung sholat. Ada yang mengatakan ini khususan kagem kanjeng Nabi. Walaupun ada sahabat yang demikian, ya sahabat tilem kanjeng Nabi ora wudu, derek boten wudu sahabat. Maka ini kula jenengan sami mirsani nggih awake dhewe iki kira-kira wis ora eling beber blas apa ora. Ora eling apa kuwatir jebule wae pas karo orang lendean buka jebule tadi kawan. Ayo tak ingat tahu nopo lebih selamat itu tetap wudu malih itu lebih selamat. Maka tadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten ing enjang menika kaitane kalian wudu isinoso kula njenengan sami pun biasa. Rame malih biasa. Aula mastumun nisa. Itu termasuk batal dalam wudu adalah bersentuhan kulit dengan wanita. Aula mastumun nisa, mazhab yang lain mengatakan itu berhubungan suami istri. Tapi mazhab Syafi'i bersentuhan kulit dengan kulit. Timbulannya jenengan kali garwane mawon kesenggol itu sobatan. Tapi mazhab yang lain boten, kanjeng Nabi nek badhe teng masjid niku kali Aisyah dijungkati. Kang diambung pipine dahine. Jangan bapak-bapak nek badhe tidak masjid garwane diambung iki mboten. Nggih. Iku lho kalian niku biyen diprotes. Bang, burung nyuwi Bang, biasane ngoten. Niku cilik biyen ngoten. Kita terus boten batal. Karena berkeyakinan menyentuh yang dimaksud adalah berhubungan suami istri. Tapi mazhab yang lain kulit dengan kulit. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sekedar wawasan dengan sing keyakinan batal nggih. Monggo. Mangke mazhab Syafi'i teng mriku nek tidak haji apa umroh ganti mazhab. Ya karena apa? Darurat susuan. Nek tasih derek mazhab niki Syafi'i mangke teng mriku kesenggol Pak loro wudu malah kangelan. Gitu enggak? Kula iki kerane mau malah kangen. Pramila kula jenengan sami kudu ngerti. Kadang awake dhewe niku jebule sing durung ngerti wong liya wis ngerti ngarani wong liya sesat. Gitu apa betul? Amerika kathah ngoten. Iki kula jenengan sami dados tiyang ingkang cerdas, tidak jumud, boten jumudul ais kaya kodhok ning jero bathok. Wis wawasane luas napa malih pun tekan mriko-mriko. Pangaten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten mugi wonten atur ingkang kirang pas, kirang merananing penggalih. Ingkang leres menika saking Allah Taala menawi wonten lepatipun awit saking bodhone kula kipeteng pangertosan nyuwun pangapunten mugi Allah paring pangapunten. Mugi
Mugi kanthi wasilah hadir kula panjenengan sami dadosaken Allah taala buka keberkahan rumah tangga kula panjenengan sami, keberkahan gesang wonten ing alam donya ngantos benjang wonten ing alam akhirat. Dipun ngapunten sedaya dosa lan kelepatanipun, dipun ngapunten sedaya dosa lan kelepatanipun tiyang sepuh kula panjenengan sami, guru-guru kula panjenengan sami ingkang tasih gesang dipun paringi sehat walafiat benjang pikantuk husnul khotimah ingkang sampun sumari wonten ing alam barzah. Mugi dipun ngapunten sedaya dosa kelepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun, dipun tetepaken iman Islamipun, dipun dadosaken kuburipun menika raudhah min riyadil jannah. Mugi-mugi Allah taala nugrahaken dumateng kula panjenengan sami pasangan hidup garwa ingkang sholih ingkang sholihah, dipun paringi anak keturunan ingkang qurrata ayun, sedap dipandang mata menyejukkan hati orang tua, anak-anak ingkang sholih lan sholihah, dipun anugrahaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wonten namung wonten ing alam donya, dipun kembalaken dening Allah taala ananging ugi benjang dipun kembalaken wonten ing swarganipun Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum wa fadhil karim astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.